Hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Kali ini, aku mau cerita ke kalian tentang sebuah kisah yang menurutku sangat inspiratif. Kisah ini tentang seorang pria yang mengalami kejadian pahit dalam hidupnya. Tapi dia berhasil bangkit dan membangun kembali semuanya dari nol. Judulnya, Dari Nol. Kisah bangkit seorang pria setelah kehilangan segalanya. Kedengarannya mungkin agak berat ya, tapi percayalah, kisah ini akan memberikan kalian semangat dan inspirasi. Kisah ini bermula di sebuah kota kecil yang tenang. Ada seorang pria bernama Reno. Reno ini bukan orang biasa, dia lahir di keluarga berada. Keluarganya punya bisnis besar yang sudah berjalan turun-temurun. Sejak kecil, Reno hidup serba mewah. Sekolah terbaik, mobil bagus, liburan ke luar negeri semua ada. Pokoknya hidupnya itu kayak di negeri dongeng deh. Tapi kehidupan Reno yang nyaman itu nggak berlangsung selamanya. Suatu hari, badai besar menerjang bisnis keluarganya. Ternyata, bisnis keluarga Reno itu nggak sekuat yang dikira. Ada masalah internal, kesalahan investasi, dan banyak faktor lain yang bikin bisnis itu goyah. Singkat cerita, bisnis keluarga Reno bangkrut. Dan yang lebih parah, Reno dan keluarganya ditinggalkan dalam keadaan terlilit hutang yang sangat besar. Bayangkan ya teman-teman, dari hidup serba mewah, tiba-tiba semuanya hilang dalam sekejap mata. Rumah mewah disita bank, mobil-mobil mewah juga ikut hilang. Bahkan, tabungan pribadi pun ludes untuk membayar hutang. Reno dan keluarganya benar-benar jatuh miskin. Yang lebih menyakitkan, Reno nggak cuma kehilangan kekayaan materi. Dia juga merasa dikhianati oleh keluarganya sendiri. Ternyata, masalah utama dalam bisnis keluarga itu adalah kesalahan yang dilakukan oleh anggota keluarga dekat Reno. Mereka melakukan tindakan curang yang akhirnya menghancurkan bisnis keluarga. Reno merasa sangat kecewa dan marah. Dia merasa keluarganya sendiri yang membuatnya bangkrut. Setelah kejadian itu, Reno benar-benar merasa kehilangan arah. Dia nggak tahu harus mulai dari mana. Semua impian dan rencana masa depannya terasa hancur berantakan. Reno sempat merasa sangat putus asa dan marah pada keadaan. Dia merasa hidup ini nggak adil. Kenapa semua ini harus terjadi padanya? Tapi, di tengah keputusasaannya, Reno teringat pada pesan dari kakeknya. Kakek Reno selalu berpesan, "Nak, harta itu bisa hilang, tapi semangat dan kerja keras tidak akan pernah hilang. Kalau kamu jatuh, bangkitlah kembali. Jangan pernah menyerah." Pesan kakeknya itu seperti tamparan keras yang menyadarkan Reno. Dia nggak boleh terus-menerus meratapi nasib. Dia harus bangkit dan berjuang. Dengan semangat yang baru, Reno mulai mencari pekerjaan. Tapi, ternyata nggak mudah. Reno yang dulunya hidup enak, nggak punya pengalaman kerja yang berarti. Dia cuma punya ijazah sarjana yang nggak terlalu relevan dengan pekerjaan yang dia cari. Reno ditolak berkali-kali saat melamar pekerjaan. Sempat ada rasa ingin menyerah lagi. Tapi Reno ingat pesan kakeknya. Dia nggak boleh menyerah. Reno terus berusaha. Akhirnya, setelah sekian lama mencari, Reno diterima bekerja di sebuah restoran kecil sebagai pelayan. Pekerjaan yang sangat jauh berbeda dengan kehidupan mewahnya dulu. Menjadi pelayan restoran bukanlah pekerjaan yang mudah bagi Reno. Dia harus bekerja keras dari pagi sampai malam. Melayani pelanggan yang kadang-kadang rewel, membersihkan meja, mencuci piring, semua dia lakukan. Gajinya pun nggak seberapa. Jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Reno tinggal di sebuah kontrakan kecil yang sangat sederhana, jauh dari rumah mewahnya dulu. Dia harus hidup hemat dan memutar otak untuk mengatur keuangan. Makan pun seadanya, seringkali cuma nasi dan telur. Tapi, Reno nggak pernah mengeluh. Dia tetap semangat menjalani hari-harinya. Di restoran itu, Reno bertemu dengan banyak orang baru. Ada sesama pelayan, koki, kasir, dan juga pelanggan. Dari mereka, Reno belajar banyak hal. Dia belajar tentang kerja keras, kesabaran, dan pentingnya menjaga hubungan baik dengan orang lain. Reno juga belajar tentang bisnis restoran dari nol. Dia memperhatikan bagaimana restoran itu dikelola, bagaimana cara melayani pelanggan dengan baik, dan bagaimana cara memasak makanan yang enak. Suatu hari, saat Reno sedang melayani pelanggan, dia nggak sengaja mendengar percakapan antara dua orang pelanggan. Mereka sedang membicarakan tentang bisnis kuliner yang sedang booming. Salah satu pelanggan itu bilang, dia punya ide bisnis kuliner yang unik, tapi dia kesulitan mencari orang yang bisa diajak kerjasama. Reno yang mendengar percakapan itu langsung tertarik.
Dia memberanikan diri untuk mendekati kedua pelanggan itu dan memperkenalkan diri. Reno menceritakan tentang pengalamannya bekerja di restoran dan juga tentang minatnya di bidang kuliner. Ternyata, salah satu pelanggan itu adalah seorang pengusaha kuliner yang cukup sukses. Dia tertarik dengan semangat dan ide-ide Reno. Setelah beberapa kali bertemu dan berdiskusi, akhirnya pengusaha itu setuju untuk bekerja sama dengan Reno. Mereka sepakat untuk membuka bisnis kuliner bersama. Pengusaha itu memberikan modal awal, sementara Reno bertugas mengelola operasional bisnis. Reno sangat senang dan bersemangat. Ini adalah kesempatan emas baginya untuk bangkit dari keterpurukan. Reno dan pengusaha itu membuka sebuah kedai makanan kecil di pinggir kota. Kedai itu menjual makanan tradisional Indonesia dengan konsep yang modern dan unik. Reno turun tangan langsung dalam mengelola kedai itu. Dia merancang menu, mengatur dapur, melayani pelanggan, dan melakukan promosi. Awalnya bisnis mereka nggak berjalan mulus. Kedai mereka sepi pengunjung. Banyak orang yang meragukan konsep bisnis mereka yang dianggap terlalu beresiko. Reno dan pengusaha itu nggak menyerah. Mereka terus berinovasi, memperbaiki kualitas makanan, meningkatkan pelayanan, dan melakukan promosi yang lebih gencar. Sedikit demi sedikit, bisnis mereka mulai berkembang. Pelanggan mulai berdatangan, tertarik dengan konsep makanan mereka yang unik dan enak. Dari mulut ke mulut, nama kedai Reno semakin dikenal. Bahkan, beberapa media lokal mulai meliput kisah sukses mereka. Setelah beberapa tahun berjuang, bisnis kuliner Reno dan pengusaha itu semakin besar. Dari hanya satu kedai kecil, mereka berhasil membuka beberapa cabang di kota-kota besar. Bisnis mereka berkembang pesat dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Reno berhasil membangun kembali kekayaannya dari nol. Bahkan, kekayaannya sekarang jauh lebih besar dari kekayaan keluarganya dulu. Reno nggak cuma kaya secara materi. Dia juga kaya pengalaman dan pelajaran hidup. Dia belajar bahwa kekayaan materi itu bisa hilang kapan saja, tapi semangat dan kerja keras adalah kunci untuk meraih kesuksesan sejati. Reno juga belajar tentang arti pentingnya kejujuran, integritas, dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Kisah Reno ini adalah kisah tentang bangkit dari keterpurukan. Kisah tentang bagaimana seseorang bisa membangun kembali semuanya dari nol setelah kehilangan segalanya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan justru bisa menjadi awal dari kesuksesan yang lebih besar. Yang terpenting dalam hidup ini bukanlah seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa cepat kita bangkit kembali. Kalau Reno bisa bangkit dari kebangkrutan dan membangun kekayaan dari nol, kita juga pasti bisa, asalkan kita punya semangat, kerja keras, dan pantang menyerah. Nah, itu tadi kisah inspiratif tentang Reno. Semoga kisah ini bisa memberikan kalian semangat dan motivasi untuk terus berjuang dalam hidup ini. Ingat, setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Tapi, jangan pernah biarkan kesulitan itu mengalahkan kita. Bangkitlah, berjuanglah, dan raihlah impian kalian. Oh iya, satu lagi pesan dari Reno. Dia bilang, kekayaan yang paling berharga bukanlah harta benda, tapi pengalaman hidup dan pelajaran yang kita dapatkan dari setiap kesulitan. Jadi, jangan pernah menyesali kegagalan. Jadikan kegagalan sebagai guru terbaik dalam hidup kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.